Ya, masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk, Ibu. Silakan duduk, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Ayu Mengsari yang sedang berjaga di Puskesmas pada malam hari ini. Baiklah, Ibu, kalau boleh tahu nama Ibu siapa? Ibu Nana. Ibu Nana. Umurnya berapa, Ibu? 50. 50. Pekerjaan Ibu apa? PNS. Alamat tinggalnya Ibu? Jalan Jais Tubun. Kalau boleh saya tahu, keluhan Ibu apa ya, Bu? Anak yang sakit ini batu. Oh, anaknya. Tapi Ya. batunya itu tidak berdahak, batu kering. Oke. Nama anak Ibu siapa? Dava Dava. Umurnya 12 tahun. pelajar ya, Bu? Iya, SMP kelas 1. Kalau boleh tahu, batuk yang tidak berdahak itu dimulai kapan, Bu? Kira-kira sudah 3 minggu ini. 3 minggu, wah cukup lama ya, Bu. Kenapa baru dibawa sekarang, Ibu? Ya karena ya biasanya kan minum obat-obat apa Sulfit Permula. Oh Ya yang anti dahak itu loh, yang untuk apa batuk kering. Tidak sembuh-sembuh gitu dokter, makanya dibawa ke sini. Seharusnya 3 hari atau seminggu sudah boleh dibawa ke puskesmas, Ibu, kalau tidak sembuh. Iya. Ini gini, kalau misalnya tadi Ibu bilang batuk tidak berdahak, dari pihak kami itu menyediakan pemeriksaan toraks dan paru. Nah, pemeriksaan toraks dan paru ini terbagi menjadi 4 tahap, Ibu. Yang pertama itu inspeksi, yang kedua itu palpasi, yang ketiga itu perkusi, yang terakhir itu auskultasi. Nah, tujuan dari pemeriksaan toraks dan paru ini menentukan adanya kelainan atau tidak pada Dek Dava tadi. Nah, apakah Ibu bersedia melakukan tindakan yang akan saya lakukan? Bersedia. Ya, jika Ibu bersedia, tolong tanda tangani surat persetujuan yang sudah saya sediakan di sini. Silakan di sini. Baik, untuk persetujuannya sudah. Baik, Dek Dava silakan ke bed. Sementara Dek Dava ke bed, saya akan melakukan cuci tangan berdasarkan ketetapan WHO dengan cara 6 langkah. Di sini saya akan melakukan cuci tangan berdasarkan ketetapan WHO dengan cara 6 langkah. Pertama-tama, hidupkan keran, lalu basahkan seluruh permukaan tangan, lalu ambil sabun, ratakan sabun pada langkah pertama, yang kedua ke sela-sela jari, yang ketiga, langkah keempat, langkah kelima, langkah keenam, lalu bilas dengan air bersih. Setelah mencuci tangan menggunakan teknik WHO, saya menempatkan diri saya di sebelah kanan pasien. Dek Dava, kita akan segera memulai pemeriksaan toraks dan paru. Pertama-tama saya akan melakukan tindakan inspeksi. Coba Dek Dava bernapas secara perlahan selama 1 menit. Saya akan mencek irama jantung dan paru kiri dan kanan simetris atau tidak. Ya, dimulai dari sekarang. Baik, sudah selesai. Setelah 1 menit, hasil dari inspeksi yang saya lakukan itu irama nafas normal, frekuensi nafas 20 kali per menit, gerakan paru kanan dan kiri simetris, tidak ada yang tertinggal, dan tidak ditemukan kelainan yang berarti. Bentuk dinding dada baik, tidak mencekung, mencembung, ataupun terjadi deformitas yang lain. Nah, sekarang kita akan melakukan inspeksi dada bagian belakang. Nah, bernafas coba Dek Dava selama 1 menit, bernafas seperti biasa. 1 menit. Hasil dari inspeksi dada bagian belakang itu tidak ditemukan kelainan seperti skoliosis maupun bentuk kehilangan yang lain. Baik, pemeriksaan yang kedua itu palpasi. Sebelum melakukan palpasi, saya akan menghangatkan tangan terlebih dahulu, Dek Dava. Yang pertama, dada bagian atas. Sebut wolu-wolu. Wolu-wolu. Lagi. Wolu-wolu. Lagi. Wolu-wolu. Baik. Pemeriksaan dada bagian depan sudah selesai. Nah, sekarang kita akan melakukan palpasi dada bagian belakang. Coba Dek Dava sebut wolu-wolu. Wolu-wolu.
Wolu wolu. Wolu wolu. Wolu wolu. Baik, pemeriksaan palpasi sudah selesai. Baik, langkah yang ketiga kita akan melakukan perkusi. Pertama-tama kita akan melakukan perkusi bagian dada depan. Pertama-tama letakkan jari tengah di antara spatium interkostal di sini, lalu tangan yang lainnya mengetuk jari tengah. Selanjutnya, seperti yang bagian kanan tadi, kita lakukan perkusi di dada sebagian sebelah kiri. Yang pertama, seperti tadi di spatium interkosta. Selanjutnya, kita akan melakukan perkusi pada bagian dada belakang. Yang pertama-tama kita lakukan pada bagian kanan terlebih dahulu. Lalu lakukan pada bagian sebelah kiri. Ya, tindakan perkusi sudah selesai. Selanjutnya kita akan melakukan perkusi pada bagian depan, tetapi ini dimulai dari fossa suprakranial. Dimulai dari bagian sebelah kanan. Selanjutnya Dek Dava tarik nafas, terus tahan sebentar, lalu keluarkan. Keluarkan, tarik nafas lagi, tahan sebentar, keluarkan, tarik nafas lagi, tahan. Oke. Lakukan hal yang sama di bagian sebelah kiri. Dari fossa suprakranial, lakukan hal yang sama, tahan sebentar nafasnya, terus buang. Tahan, keluarkan, tarik nafas lagi, tahan, keluarkan, tarik nafas lagi, tahan, keluarkan. Baik, pada bagian dada sebelah kanan terjadi ranjakan hati tidak lebih dari 2-3 cm yang dinamakan itu normal. Lalu bagian dada sebelah kiri itu terjadi perubahan bunyi dari sonor keredup yang menandakan itu terjadinya normal pada pernafasan Dek Dava. Kita melakukan perkusi pada bagian dada belakang. Nah, yang pertama itu kita lakukan sebelah kanan dan melakukan sebelah kiri dengan cara perkusi yang sama dengan bagian dada depan. Coba Dek Dava tarik napas, terus tahan. Keluarkan, tarik nafas lagi. Tahan, keluarkan, tarik nafas, tahan, hembuskan. Nah, pada bagian dada belakang sebelah kanan itu tidak terjadi adanya peranjakan paru yang lebih dari 2-3 cm. Sekarang kita ke bagian sebelah kiri. Tarik nafas, tahan sebentar, tarik nafas, tahan, hembuskan, tarik nafas,
tahan, hembuskan. Ya. Baik, ternyata pada bagian sebelah kiri juga terdapat peranjakan paru yang tidak lebih dari 2-3 cm. Nah, sekarang kita akan melakukan perkusi pada bagian chronic isthmus. Kita akan mencoba dari lateral ke medial dan medial ke lateral. Kita lakukan dari yang sebelah kanan terlebih dahulu. Tegak, Dek Dava badannya. Oke. Itu dari lateral ke medial, sekarang kita dari medial ke lateral. Baik, sudah. Pada pemeriksaan perkusi chronic isthmus ditemukan suara sonor antara 4-6 cm, tidak ada penyempitan, artinya tidak ada kelainan pada apex. Kemudian hal yang sama dilakukan pada chronic isthmus pada bagian sebelah kiri. Pada angka keempat kita akan melakukan auskultasi. Selama melakukan auskultasi, pertama-tama kita cek dulu pada stetoskop yang sudah disediakan. Pastikan membrannya sudah terbuka, diputar. Kalau sudah begini berarti sudah terdengar, diketok. Kalau misalnya sudah bunyi berarti sudah aktif. Pertama-tama kita lakukan pada sisi atas. Tarik nafas, hembuskan. 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 Ya. Pada dada bagian belakang. Selanjutnya kita akan auskultasi pada dada bagian belakang. Tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas lagi, hembuskan. Tarik nafas, 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 hembuskan. Lagi, tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Setelah melakukan pemeriksaan, cuci tangan menggunakan teknik WHO, basahkan seluruh tangan, memberi sabun. Langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga, langkah keempat, langkah kelima, langkah keenam, lalu bilas dengan air bersih. Alhamdulillah pemeriksaan toraks dan paru sudah selesai. Nanti setelah ini kita akan memaparkan hasil dari pemeriksaan paru dan toraks yang sudah dilakukan bersama Dek Dava. Baiklah Ibu, pemeriksaan Dek Dava sudah selesai. Dari hasil pemeriksaan toraks dan paru Dek Dava itu tidak ditemukan kelainan patologis yang bermakna atau kelainan lainnya. Nah, silakan nanti Ibu melakukan pemeriksaan penunjang untuk melakukan penegakan diagnosa lainnya supaya tahu Dek Dava ini sebenarnya cuma batuk tidak berdahak biasa saja atau ada faktor lain yang menyebabkan Dek Dava ini batuk tidak berdahak. Sekian Ibu, ada yang ingin ditanya?